Di antara semua anak dari Raja Viserys Targaryen pertama dan Alicent Hightower, nama Daeron Targaryen seringkali kalah ramai dibanding saudara-saudaranya. Orang-orang lebih membicarakan Aegon kedua yang duduk di Iron Throne, atau Aemon yang mengendarai Vhagar dan punya reputasi menyeramkan. Padahal kalau bicara soal potensi, loyalitas, dan bagaimana seorang pangeran bisa berubah karena perang, Daeron justru salah satu karakter paling menarik di era Dance of the Dragon. Ia dikenal sebagai Daeron the Daring, putra ketiga sekaligus anak bungsu Viserys pertama dan Alicent, seorang Dragon Rider yang menunggangi Tessarion, naga betina yang nantinya menjadi simbol kekuatan sekaligus ketakutan di medan perang. Kalau dibandingkan dengan saudara-saudaranya, Daeron punya citra yang jauh lebih positif. Ia disebut tampan, cerdas, sopan, bahkan dianggap the gentles di antara saudara-saudaranya. Ini penting karena keluarga Targaryen pada masa itu bukan keluarga yang terkenal dan tenang. Intrik, ego, dan konflik selalu ada di sekitar mereka. Tapi Daeron justru tumbuh sebagai sosok yang relatif lebih disukai banyak orang. Meski begitu, hidupnya juga tidak mudah. Sejak kecil, ia tumbuh di bawah bayang-bayang Aegon kedua dan Aemon. Karena bukan anak pertama dan bukan pusat perhatian, Daeron terbiasa mengikuti perintah dibanding memberi perintah. Ia lebih sering menjadi orang yang menjalankan tugas dibanding menentukan arah permainan. Tapi ada satu hal yang membuatnya tetap seorang Targaryen sejati. Apa itu? Ya jelas itu adalah naga. Bahkan sejak kecil, Daeron sudah memiliki Tessarion. Saat usianya baru sekitar 6 tahun, naga itu sudah menjadi miliknya, walaupun ia belum langsung menungganginya. Dan percaya atau tidak, hubungan Daeron dan Tessarion nantinya jadi alasan kenapa banyak wilayah memilih menyerah bahkan sebelum perang benar-benar dimulai. Momen penting pertama dalam hidup Daeron terjadi ketika usianya sekitar 12 tahun. Ia dikirim ke Alton untuk melayani sepupu ibunya, yaitu Lord Ormond Hightower. Di sana, ia menjadi cupbearer dan squire. Kedengarannya mungkin seperti tugas biasa bangsawan muda, tapi sebenarnya keputusan ini besar sekali pengaruhnya. Saat saudara-saudaranya sibuk di pusat kekuasaan dan drama di King's Landing, Daeron justru ditempa jauh dari istana. Ia belajar disiplin, militer, kepemimpinan, dan hidup di lingkungan House Hightower. Bisa dibilang, Old Town membentuk karakter Daeron jadi lebih matang. Lalu semuanya berubah saat tahun 129 After Conquest. Raja Viserys pertama meninggal dunia. Kematian Viserys langsung membuka luka lama yang selama ini ditutup rapat. Dance of the Dragons dimulai. Kakak Daeron, yaitu Aegon, naik sebagai Aegon Targaryen kedua dan mengklaim Iron Throne. Walaupun sebelumnya Viserys telah menunjuk saudari tiri mereka, yaitu Rhaenyra Targaryen, sebagai pewaris resmi. Westeros pecah jadi dua kubu. Hijau mendukung Aegon kedua, sementara hitam berdiri bersama Rhaenyra. Dan di titik inilah Daeron mulai benar-benar masuk ke cerita besar. Saat perang mulai meledak, Daeron masih berada di Alton bersama Lord Ormond Hightower. Dia ikut bergerak bersama pasukan Hightower ketika mereka berbaris menuju perang. Tapi momen yang benar-benar mengubah reputasinya datang di Battle of the Honey Wine. Saat itu pasukan Ormond hampir kalah, keadaan sudah buruk, kekalahan mulai terlihat di depan mata, sampai tiba-tiba langit berubah, Tessarion datang. Bayangin suasananya, pasukan mulai kacau, moral runtuh, orang-orang mungkin sudah berpikir semua selesai. Lalu seekor naga muncul di udara membawa seorang pangeran muda. Daeron datang menyelamatkan mereka. Serangan Tessarion membalikkan keadaan dan menyelamatkan Lord Ormond beserta tentaranya dari kehancuran. Ini bukan kemenangan kecil. Ini momen ketika Daeron akhirnya keluar dari bayang-bayang saudara-saudaranya. Sebagai bentuk penghormatan, Lord Ormond menggelar pesta untuknya dan mengangkat Daeron menjadi kesatria menggunakan pedang Valyrian Steel bernama Vigilance. Dari situlah lahir julukan yang akan terus melekat, Daeron the Daring. Menariknya, saat dipuji, respon Daeron justru menunjukkan kepribadiannya. Ketika dipanggil Sir Daeron the Daring, ia berkata bahwa kemenangan itu milik Tessarion. Ada kesan rendah hati di sana. Ia tidak buru-buru mengklaim semuanya untuk dirinya sendiri, tapi perang tidak pernah memberi ruang terlalu lama untuk momen heroik. Setelah Aegon kedua terluka di Rockcrest, Komando Hijau jatuh ke tangan Aemon Targaryen. Dan seperti biasa, Aemon punya ego besar dan obsesi sendiri. Ia ingin mengalahkan Daemon Targaryen secara pribadi, karena menganggap Daeron terlalu muda dan ingin seluruh kejayaan jatuh ke tangannya sendiri. Aemon bahkan tidak mengajak Daeron ketika berusaha merebut Harrenhal dari Daemon. Lalu, keadaan memburuk lagi untuk kubu hijau ketika King's Landing jatuh ke tangan Rhaenyra. Dan tiba-tiba posisi Daeron berubah drastis.
Ia dianggap sebagai ancaman terbesar bagi kekuasaan Rhaenyra. Kenapa? Karena pada saat itu Kubu Hijau mulai kehilangan banyak figur penting, tapi Daeron masih hidup, masih punya naga, masih memimpin pasukan besar bersama Hightower, dan punya reputasi yang terus naik. Dengan Targaryen, ia terbang lebih dulu sebagai pengintai dan simbol ancaman. Efeknya langsung terasa. Di Shield Island, House Oakheart dan House Rowan memilih menyerah kepada Kubu Hijau daripada menghadapi Targaryen di medan perang. Kadang kemenangan tidak perlu terjadi lewat pertempuran, kadang cukup lewat rasa takut. Tapi disinilah Daeron mulai berubah. Ketika keponakannya, yaitu Prince Maelor Targaryen, meninggal di Bitter Bridge, Daeron kehilangan belas kasih yang selama ini melekat pada dirinya. Lady Caswell tidak diberi pengampunan. Targaryen membakar Bitter Bridge saat kota itu dijarah. Ini salah satu titik penting dalam hidup Daeron. Sosok yang selama ini dikenal paling lembut mulai menunjukkan bahwa perang bisa mengubah siapa saja. Orang baik sekalipun bisa berubah ketika kehilangan keluarga. Lalu tibalah konflik di Tumbleton. Untuk menghentikan Daeron, pihak lawan mengirim 2 Dragon Rider, Wolf White dan Hugh Hammer. Tapi semuanya berubah ketika mereka berdua malah membelot ke Kubu Hijau dalam pertempuran Tumbleton pertama. Mereka kemudian dikenal sebagai 2 pengkhianat. Masalahnya, kemenangan ini malah membawa masalah baru. Lord Ormond Hightower tewas, dan tanpa dirinya muncul perebutan pengaruh di Kubu Hijau. Daeron sebenarnya mencoba menjaga situasi tetap terkendali. Ketika Tumbleton dijarah secara brutal, ia bahkan memerintahkan Sir Robert Hightower untuk menghentikan kekacauan itu, tapi usahanya tersebut gagal. Situasi makin rumit ketika Hugh Hammer dan Wolf White mulai bertingkah seperti orang yang merasa lebih penting dari siapapun. Meski Daeron memberi Wolf gelar Lord of Bitter Bridge, mereka tetap menolak membantu menyerang King's Landing sebelum tuntutan mereka dipenuhi. Dan puncak ketegangan terjadi ketika posisi Daeron tiba-tiba berubah menjadi sangat penting. Aegon kedua menghilang setelah jatuhnya King's Landing. Aemon mati di Battle of the God's Eye. Mendadak, Daeron jadi pewaris utama. Bayangin tekanan itu. Pangeran muda yang dulu hidup di bawah bayang-bayang kakaknya, sekarang jadi orang pertama dalam garis suksesi. Beberapa orang ingin langsung menjadikannya Prince of Dragonstone. Yang lain bahkan ingin menobatkannya menjadi raja karena mengira Aegon kedua sudah mati. Tapi semuanya berubah gara-gara Hugh Hammer. Dengan percaya diri yang luar biasa, Hugh menyatakan bahwa dialah yang pantas menjadi raja, dan Daeron tidak tinggal diam. Ia melempar anggur ke wajah Hugh. Momen ini penting sekali karena menunjukkan sesuatu. Daeron mungkin lembut, tapi bukan berarti tunduk. Ada batas yang tidak akan ia biarkan dilewati, apalagi setelah Hugh mulai memakai mahkota besi, seolah dirinya benar-benar calon raja. Kesombongan itu membuat para bangsawan Rich murka. Kelompok yang kemudian dikenal sebagai The Khal Troop mulai diam-diam merencanakan kematian para pengkhianat itu. Menariknya, Daeron bukan anggota The Khal Troops, tapi para lord tetap merasa butuh persetujuannya, dan Daeron langsung setuju. Lalu tibalah tragedi terakhir. Hanya 2 hari setelah semuanya memanas, pertempuran Tumbleton kedua pecah, dan disinilah kisah Daeron Targaryen berakhir. Masalahnya, tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana ia mati. Versi paling terkenal mengatakan Daeron terbunuh oleh Black Trombo menggunakan Morningstar ketika ia keluar dari tendanya yang terbakar saat serangan Seasmoke dimulai. Ada juga versi lain yang mengatakan ia dibunuh oleh seorang prajurit biasa dengan pedang, orang yang bahkan tidak sadar bahwa korbannya adalah seorang pangeran Targaryen. Tapi versi ketiga, yang dianggap paling masuk akal oleh Moon Kun dan Gildain, yang mengatakan Daeron mati karena tendanya yang terbakar runtuh menimpanya. Dan disinilah tragedinya terasa makin pahit. Seorang Dragon Rider muda, pahlawan Honey Wine, pewaris potensial Iron Throne, mati dalam kekacauan perang, bahkan tanpa kepastian bagaimana caranya. Yang lebih gila lagi, tubuhnya tidak pernah ditemukan secara pasti. Karena itulah setelah perang selesai, bermunculan orang-orang yang mengaku sebagai Daeron selama masa pemerintahan Aegon Targaryen ketiga. Mereka mencoba mengambil keuntungan dari misteri itu. Tapi menurut Maester Yandel, semuanya hanyalah penipu. Meski begitu, kematian Daeron tetap meninggalkan bekas besar. Ketika Aegon kedua sempat merebut kembali Iron Throne, ia memerintahkan pembangunan patung raksasa untuk saudara-saudaranya yang gugur, Aemon dan Daeron, di King's Landing. Sebuah penghormatan untuk 2 sosok yang hilang dalam perang saudara keluarga mereka sendiri. Namun bahkan penghormatan itu pun tidak bertahan lama, karena Sir Tyrion Lannister menghentikan proyek tersebut selama masa pemerintahan Aegon ketiga.
Dan mungkin disitulah ironi Daeron terasa paling menyakitkan. Ia bukan pewaris utama, bukan tokoh paling ditakuti, bukan juga orang paling haus kuasa. Tapi di tengah semua kekacauan Dance of the Dragons, banyak orang melihatnya sebagai salah satu pangeran yang sebenarnya punya potensi paling besar. Seorang anak muda yang sopan, cerdas, rendah hati, berani, dan akhirnya berubah karena perang. Daeron the Daring mungkin dikenang karena keberaniannya di atas Targaryen, tapi kisahnya juga jadi pengingat sederhana. Perang bukan cuma membunuh orang, kadang perang perlahan mengambil sisi paling manusiawi dari seseorang, sebelum akhirnya mengambil nyawanya juga.